Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah jurnal dengan judul Use and Role of Invertebrate Models in Endocrine Disruptor Research and Testing dengan anggota kelompok yang pertama yaitu Titisari Indah Setiawati, yang kedua Malik Maulana, yang ketiga Amalia Yunita Ismail, yang keempat Jumaidin Fadilah, dan yang terakhir yaitu Hafir Rahmat Banen. Next. Untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Titisari Indah. Kepada Titisari Indah dipersilahkan. Baik, terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang endocrine disrupting chemicals. EDC atau endocrine disrupting chemical menyebabkan gangguan pada sistem endokrin. Kemudian dampak EDC diujikan pada hewan invertebrata untuk melihat potensial dampak EDC pada hewan vertebrata dan manusia. Lalu tujuan diujikan ke invertebrata adalah 1. EDC sangat riskan terhadap invertebrata atau krustasea. Kemudian invertebrata bersifat efisien, lalu mudah dimanipulasi untuk uji molekular. Kemudian invertebrata memiliki diversitas yang tinggi. Lalu yang terakhir yaitu lebih mudah alur regulasi hukumnya. Untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Hafel. Kepada Hafel dipersilahkan. Ya, terima kasih. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu test screening untuk metode pengujian invertebrata, khususnya yaitu untuk mengidentifikasi EDC dan untuk memperkirakan efek EDC pada ikan, satwa liar, dan manusia. Kemudian sampel untuk pengujiannya adalah udang rumput dan udang maisit untuk uji toksisitas. Kemudian untuk moluska seperti siput, tiram, dan kerang digunakan untuk pengujian efek EDC pada bivalvia. Kemudian bulu babi yang digunakan sebagai modal eksperimental untuk embriologi dan biologi perkembangan. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Malik Maulana. Kepada Malik dipersilakan. Selanjutnya, terdapat identifikasi EDC dan ditugas seperti TBT, endosulfan, dan chlordecone. Dari temuan EDC tersebut, jenis EDC yang dapat menyebabkan sistem endokrinnya berperan penting dalam proses molting dan produksi MIH pada krustasea terganggu. Terus, dari TBT adalah merangsang hormon testosteron pada bekicot sehingga bekicot yang semula betina menjadi bekicot jantan dan menyebabkan penurunan populasi bekicot. Selanjutnya, terdapat endosulfan, yaitu pestisida yang digunakan pada tanaman tomat mengganggu aktivitas enzim estrogenik in vitro yang mengganggu proses molting, perkembangbiakan hewan air, dan penundaan penetasan embrio. Terus selanjutnya ada juga cholldecone, yaitu pestisida organoklorin yang dapat mengganggu proses pembentukan cangkang pada kepiting biru. Dan ada satu lagi sebenarnya yaitu metoprena, adalah insektisida yang digunakan untuk mengendalikan nyamuk dan serangga air dan dapat mengganggu proses molting dan kematian akut yang menyerang krustasea terutama jenis udang rumput dan dapna. Next. Untuk selanjutnya, materi akan saya sampaikan. Selanjutnya itu kesimpulan dan data pendukung. Spesies invertebrata telah digunakan secara efektif dalam penyaringan dan pengujian selama bertahun-tahun dalam program EDC. Invertebrata telah digunakan selama beberapa dekade sebagai model penelitian utama di bidang seperti neurobiologi, fisiologi otot, struktur, dan fungsi hemoglobin. Beberapa film invertebrata menawarkan kemampuan prediktif untuk memahami bahan kimia pengganggu endokrin vertebrata. Sistem endokrin invertebrata terdiri dari komponen neuroendokrin dengan kelenjar sejati lebih sedikit daripada yang ada pada vertebrata. Beberapa pestisida modern dan bahan kimia industri diketahui mengganggu sistem endokrin invertebrata atau memberikan efek toksik dengan gangguan endokrin. Penelitian dasar telah menjelaskan karakteristik sistem endokrin invertebrata yang umum dan juga unik. Kedua jenis karakteristik tersebut dapat dimanfaatkan dalam penyaringan dan pengujian EDC. Saat ini, sistem endokrin serangga, krustasea, echinodermata, dan moluska menawarkan peluang nyata untuk mengidentifikasi EDC yang bekerja pada vertebrata yang lebih tinggi
atau pada sumber daya invertebrata yang penting secara ekologis dan ekonomis. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Amalia. Kepada Amalia dipersilakan. Oke, selanjutnya ada potential for further research, yaitu senyawa EDT yang sudah disebutkan tadi, yaitu ada klordekon, kemudian ada endosulfan, kemudian ada metoprena, dan yang terakhir ada TBT dapat diidentifikasi melalui invertebrata karena invertebrata memiliki kelebihan dan dalam kelancaran proses uji ETD seperti yang sudah disebutkan tadi, yaitu hewan invertebrata atau krustacea sendiri merupakan elemen yang sangat penting untuk ekosistem planet dan juga bumi yang memerlukan perlindungan dari efek berbahaya EDC sendiri. Kemudian hewan invertebrata khususnya krustacea lebih mudah dimanipulasi untuk sistem uji molekular. Kemudian keragaman hewan invertebrata krustacea itu dapat diuji secara berkelanjutan tanpa harus memikirkan sustainability karena budidaya krustacea sendiri yang tergolong mudah. Kemudian yang terakhir yaitu regulasi hukum dari krustacea sendiri lebih mudah dibandingkan invertebrata lainnya. Kemudian sehingga didapatkan jenis EDT yang dirasa berpotensi membahayakan hewan vertebrata ataupun ikan ke depannya. Di sini kami menemukan bahwa TBT atau tribultin yang merupakan senyawa organotimah yang diformulasikan dan digunakan sebagai senyawa anti-fouling dalam cat lambung kapal yang memiliki potensi sangat besar untuk hewan vertebrata maupun invertebrata ke depannya. Karena TBT sendiri ini dapat merangsang hormon testosteron pada bekicot sehingga bekicot yang semulanya itu betina menjadi bekicot jantan. Ini juga dapat terjadi apabila ini juga dapat kemungkinan besar terjadi pada hewan vertebrata maupun invertebrata. Jika hal ini terjadi, maka keragaman dari suatu spesies invertebrata akan terganggu. Kemudian hormon yang berdampak negatif pada organisme invertebrata adalah TBT, kemudian klordekon, endosulfa, dan metoprena yang tidak menutup kemungkinan juga akan membahayakan organisme lainnya seperti yang sudah kami paparkan tadi. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.